Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor seseorang saat lembur kerja di kantor. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Untuk kalian yang mau support Mereka Ada dengan cara membeli official merchandise berupa t-shirt seperti ini, bisa langsung DM Instagram Mereka Ada. Nanti akan diarahkan untuk proses pembeliannya. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku adalah Ronald. Aku seorang karyawan di sebuah bank. Posisi kerjaku sebagai salah satu staf analis kredit. Aku ingin berbagi pengalaman hororku di kantor. Waktu itu aku disuruh atasan untuk lembur kerja sampai malam hari menyelesaikan beberapa proposal pengajuan kredit yang terpending. Kebetulan di hari itu hanya aku saja yang lembur. Hanya ditemani 2 orang petugas satpam yang biasanya jaga malam di pos satpam. Tidak ada firasat atau apapun saat itu. Aku mengerjakan proposal di depan komputerku di ruangan marketing seperti biasa kalau aku sedang lembur. Kondisi saat itu memang sedang hujan lebat sehingga suasana di luar lumayan gelap. Sekitar pukul 10 malam pekerjaanku sudah hampir selesai semuanya. Tinggal satu proposal lagi. Tapi mata saat itu sudah mulai sulit untuk dibuka alias mengantuk. Aku pun berniat membuat kopi sebagai obat ngantuk. Apalagi nanti pulang malam naik mobil bahaya kalau sampai mengantuk di jalan. Aku kemudian beranjak dari kursi kerja dan menuju ke dapur yang persis di pojok belakang ruangan, bersebelahan dengan ruang operasional. Saat aku melewati ruangan operasional, aku iseng melongok ke dalam, dan aku kaget saat melihat ada seorang yang sedang mengetik di depan komputer. Padahal dari aku lembur jam 6 tadi, aku tidak pernah mendengar suara apapun dari ruangan tersebut. Lampu memang masih menyala karena seperti biasa saat aku lembur, aku akan membiarkan semua ruangan menyala lampunya, supaya suasana di sekitar terang benderang. Aku perhatikan lebih seksama sosok yang sedang mengetik itu, seorang wanita. Dan setelah cukup lama memperhatikan, aku yakin itu adalah Mira, teman kantorku. Dia adalah salah satu staf akuntansi. Salah seorang karyawan wanita yang usianya tak jauh berbeda dengan aku dan satu angkatan masuk kerja denganku. Itu yang menyebabkan kami cukup akrab selama ini. Meskipun sekarang dia di bagian operasional sedangkan aku di bagian marketing. Aku dekati Mira dan menepuk pundaknya, tapi dia diam saja tanpa menoleh ke belakang. Aku yang berniat mengagetkan dia justru gantian kaget saat aku merasakan bahunya sedingin es. Mungkin pengaruh AC dan suasana dingin malam itu. Itu pikirku saat itu. Tak lama akhirnya Mira menoleh juga saat aku memanggilnya sekali lagi. Matanya menatap ke arahku, tapi hanya sebentar, lalu melanjutkan mengetik di komputer. Sekilas aku perhatikan file Excel yang terbuka berisikan tabel dan angka-angka. Ya, begitulah pekerjaan dia sehari-hari sebagai staf akuntansi. Aku ingat betul waktu itu, saat Mira menatapku ada yang berbeda. Tatapannya kosong dan dingin, beda jauh dengan Mira yang aku kenal selama ini, yang murah senyum dan cenderung cerewet dan nyablak. Karena aku tidak tahu kalau dia lembur kerja juga malam itu, aku pun sempat bertanya kepadanya. "Lembur ya Mir?" kataku saat itu. "Lembur apaan nih? Tumben?" Namun Mira masih sibuk mengetik di komputernya dan tidak menjawab sedikit pun pertanyaanku. Aneh sekaligus menjengkelkan karena bertanya tapi tidak dijawab. Padahal saat itu aku benar-benar serius bertanya kepadanya. Karena setauku tak ada yang lembur malam itu selain aku. Mungkin Mira capek dan mengantuk, apalagi dia seorang wanita. Harus beraktivitas kerja sampai selarut malam itu. Jadinya malas untuk diajak berbicara. Begitu dugaanku saat itu. Ya akhirnya aku basa-basi lagi untuk menawari dia membuat kopi. "Ayo Mir, bikin kopi di dapur sambil rehat sejenak. Sudah hampir selesai kan lemburnya?"
Namun dia tetap diam saja, tidak menjawab sepatah kata pun. Meskipun di luar hujan dan suara derasnya lumayan masuk sampai ke dalam ruangan, tapi aku yakin dia mendengar pertanyaanku. "Aneh kamu, Mir," kataku ke dia dengan intonasi yang lumayan keras sambil menepuk bahunya sekali lagi dan pergi beranjak meninggalkannya. Saat aku menepuk bahunya untuk kedua kali, kondisinya masih sama, tetap saja terasa dingin. Memang aneh ini orang, suasana malam hari, hujan deras, malah nyetel AC di suhu paling dingin. Udah begitu gak pakai jaket, pantas saja kalau tubuhnya sedingin itu, pikirku saat itu. Akhirnya dengan sedikit jengkel, aku pun meninggalkan Mira yang masih sibuk mengetik di komputernya sambil sesekali mengambil lembaran kertas dari mesin printer di sampingnya. Aku menuju dapur yang berada persis di sebelah ruangan operasional tadi. Suasana dapur sangat gelap, lampu dapur tidak menyala. Padahal seingatku lampu di semua ruangan menyala termasuk di dapur. Mungkin Mira yang mematikan lampu, pikirku. Kemudian tanganku meraih saklar lampu dan menyalakan keempat lampu downlight yang terpasang di dapur. Dan cahaya terang benderang pun mendadak muncul menerangi ruangan dapur. Sontak aku kaget setengah mati dan detak jantungku seperti berhenti begitu saja saat aku melihat satu sosok yang meringkuk di atas kursi dapur dengan kondisi seperti orang ketakutan, menggigil dan matanya sembab seperti tidak berhenti menangis. Dan yang membuat aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, ternyata orang itu adalah Mira. Orang yang sama yang aku lihat di ruangan operasional sedang mengetik di depan komputer. Melihat aku di depan pintu dapur, Mira yang ini pun berhenti menangis dan mulai menatap tajam ke arahku. Pandangan matanya meski beda dengan tatapan mata Mira yang aku lihat di ruangan operasional tadi, tetapi tetap saja sama. Bukan tatapan yang aku kenal selama ini. Tatapan matanya tetap saja aneh. Tak ada sepatah kata pun yang terucap darinya. Dan selanjutnya semuanya menjadi gelap. Aku tidak ingat persis kejadiannya, tapi tahu-tahu aku terbangun di pos satpam dan di hadapanku ada dua orang satpam yang bertugas menatapku dengan lega. Mereka bilang aku ditemukan pingsan di dapur dan baru tersadar pagi ini. Perlahan aku mulai bangun dan duduk di kursi satpam di dalam pos satpam tersebut dan menatap keluar jendela. Benar kata Pak Satpam, sudah pagi. Meskipun masih sedikit gelap, tapi aku yakin ini sudah pagi hari. Hawanya sangat berbeda. Dan refleks aku melihat jam tangan yang melingkar di lengan kananku. Betul, jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Kedua satpam itu yang aku masih ingat namanya Pak Burhan dan Pak Joko memberikan segelas teh panas kepadaku. Kemudian aku pun bercerita detail kepada mereka berdua sekaligus bertanya di mana Mira dan bagaimana kondisinya. Pak Burhan dan Pak Joko saling bertatapan dengan raut muka yang tampak berubah gelisah. Dan keduanya kompak bilang kalau mereka yakin 100% hanya aku yang lembur kerja malam itu. Tak ada karyawan lain yang lembur termasuk Mira. Setelah aku merasa sudah baikan dengan ditemani kedua satpam, kami bertiga masuk kembali ke dalam kantor. Mulai dari ruangan marketing, tampak komputer itu masih menyala dengan kondisi persis seperti kondisi terakhir aku tinggalkan. Setelah aku matikan komputer dan membenahi tas kerjaku, kami beranjak ke ruang operasional dan semuanya tampak rapi. Tak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa ada orang beraktivitas kerja semalam. Semua komputer dalam kondisi mati. Terakhir, kami pun menuju ruangan dapur. Di sana pun tetap sama, kondisinya rapi dan tak ada sedikit pun tanda aktivitas sebelumnya. Dan dalam kondisi yang masih merinding, capek dan ngantuk, akhirnya aku pun pulang ke rumah karena paginya aku harus ngantor lagi. Aku tidak peduli lagi dengan pekerjaan proposal yang masih belum selesai. Waktu itu aku berpikir lebih baik dimarahi atasan daripada harus melanjutkan pekerjaan lembur. Aku lebih baik memilih pulang, meninggalkan Pak Burhan dan Pak Joko yang mulai gelisah dan ikut merasakan ketakutan dengan kejadian yang aku alami semalam. Pagi harinya saat aku tiba di kantor, suasana sudah ramai. Mungkin Pak Burhan dan Pak Joko sudah bercerita banyak dengan seisi kantor. Dari mulut ke mulut sampai semuanya menjadi tahu. Beberapa teman bertanya kepadaku apa yang terjadi semalam. Tapi saat itu aku tidak menghiraukannya. Aku fokus mencari Mira. Semoga setelah ketemu dengannya semua pertanyaan dan kebingunganku terjawab. Aku pun berkeliling ruangan operasional dan bertanya kepada setiap orang yang aku temui. "Di mana Mira? Di mana Mira?" tanyaku saat itu. Tapi tak ada seorang pun yang memberikan jawaban. Bahkan sebagian besar dari mereka tampak heran melihat tingkah lakuku. Sampai akhirnya ada salah satu temanku yang bertanya kepadaku. Ia pun bilang,
Emangnya kamu belum baca isi WhatsApp grup kantor, Ron? Aku tidak menjawab. Apa pentingnya isi WhatsApp grup kantor? Jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang aku ajukan. Keluhku saat itu. Karena tidak bisa menemukan Mira, aku pun kembali ke ruangan marketing menuju meja kerjaku dan mulai menghidupkan komputer. Persiapkan menyelesaikan satu proposal yang belum aku selesaikan. Dan mungkin saja Mira belum datang. Begitu prediksiku saat itu. Karena waktu itu masih pukul 7:30 pagi, setengah jam sebelum jam kerja kantor. Sambil menunggu komputer hidup sepenuhnya, aku membuka HP dan aku lihat grup WhatsApp kantor. Aneh, sepagi itu sudah banyak sekali pesan WhatsApp yang belum terbaca. Mengapa tiba-tiba grup WhatsApp kantor menjadi ramai aktivitas di pagi-pagi buta? Aku urutkan membaca dari pesan teratas yang belum aku baca. Pengirimnya adalah atasanku, yang isinya kurang lebih berita duka cita. Telah meninggal dunia rekan kerja kita yang tercinta, Mirania. Pukul 22 malam. Rencananya akan dimakamkan hari ini pukul 14.00 di makam keluarga. Semoga almarhumah husnul khotimah. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Dan bagi kalian yang mau support Mereka Ada dengan cara membeli official merchandise berupa t-shirt seperti ini, bisa langsung DM Instagram Mereka Ada. Nanti akan diarahkan untuk proses pembeliannya. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.